Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus Lalu Yesus berkata, "Bawalah dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus Lalu Yesus menyambut, "Sudah kukatakan bahwa Akulah dia. Kalau Aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepada Aku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu." Maka kata dia, "Bahwa Aku mau mencari Bapa yang diberikannya kepada Aku." Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membunuhnya. Kemudian mereka mengirim Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjawab imam agung.
Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk ke pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau mencuri orang itu." kata Petrus, "Bukan." sementara itu para hamba dan petugas wanita telah memasang api dan geriam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara, terus terang berkali. Saya selalu mengajar dalam sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak boleh, baik buktikanlah. Tetapi kalau benar kata aku, mengapa engkau menangkap aku? Kemudian Thomas mengiring Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Engkau mencuri seorang dari murid." Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang kulitnya dipotong Petrus. "Rupanya aku melihat engkau di tempat itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu Jakob berkata,
Yesus mengiringkan ke pengadilan gubernur. Hari masih pagi, para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tujuan kamu terhadap orang ini?" mereka lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." orang-orang Yahudi menjawab, ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah raja bangsa Yahudi? jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini dimulai pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan ini tentang saya? lalu Pilatus berkata, Apakah orang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban itu. Pekerjaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba saya tentu sudah berubah. Jangan sampai saya disalahkan kepada orang-orang pekerjaan saya bukan dari dunia ini. Pilatus berkata kepada Yesus, Dari engkau raja. lalu Yesus menyaku, saya dilahirkan dan datang dari dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran.
berkata, apa itu kebenaran? Sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa yang mudik ini? mereka berkata, Adapun Barabas itu seorang penyair. Sesudah itu Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar untuk dibelai. Lalu prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan selai mantolmu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus keluar berkata dan bermantol ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, kata Pilatus, Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. orang-orang Yahudi berkata, mendengar itu, Pilatus menghilangkan kayu dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau?
Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau bicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan orang? jawab Yesus, Aku tidak mempunyai, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberi kepada atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan beri bersama-samanya. lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Bebaskan dia, Tuhan bukan sahabat mendengar itu Pilatus keluar, mengantar Yesus keluar, dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubi atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut Tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelahnya telah menyakiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus,
Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menghentikan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, demikianlah terjadi supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaian itu dan mengundi batu di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangannya di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Lalu Yesus berkata kepadamu, itulah ibuku. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah penagaran ke dalamnya dan menancapkannya pada sebuah kantong darah, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, Ia berkata, selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya.